Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Oke, infonya silakan dikerjakan. Cari tekanannya. Oke, satu orang sudah. Nanti Bapak acak nih. Siapa yang Bapak tunjuk jawabannya ya. Terus nggak asal tunjuk juga. Bapak akan lihat urutannya juga. Baru 2 orang. Oke, 3 orang. Oke, sekarang Bapak mau tanya si Kerin. Apa jawabannya? Kerin? Bapak, Ya, jawabannya apa? jawabannya D. D. Oke, tunjukin caranya di kamera kamu. Di kamera saya. Oh, Caranya gimana? kamera kamu diliatin Ke? ke jawabannya. Gini aja ya, kamera kamu dihidupin terus tunjukin jawabannya di kamera. Bentar Pak, saya pakai HP soalnya. Oh, kamu pakai HP. Berarti bisa dong pakai kamera belakang. Iya. Jawabannya 5/4 kali 4/3, 20/5, 20/12, 5/3. Oke. Yo, nih perhatikan ya. Cara ngerjainnya. Ini kita buatnya kayak gini. Ini 2, 2, 1, 1 dibagi T. T kedua. Ya. Ini P. Nah, P1 kita buat P aja. Volumenya juga kita buat V, P-nya juga kita buat T. Terus P2 yang kita cari, volume keduanya itu menjadi 3/4. Dibagi dengan T-nya menjadi 5/4. Nah, ini V, ini T. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Terus di sini kita coret, ini kita coret. 4 ini bisa kita coret, ini juga kita coret. Maka P dikali ya sama dengan P2. Nah, ini dulu deh, kali 3/5. Yang kita cari itu P2. Maka P2-nya sama dengan 5/3 P. Ya, jawabannya yang dodol. Oke, yang D ya. Oke, nomor 20.
Cermin. Benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung, memiliki jari-jari 80. Bila jarak benda 60, maka tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Oke. Nah, coba kalian kerjakan lagi. Ya. Rumusnya yang kemarin sudah Bapak kasih. 1/F sama dengan nah, 1/F sama dengan 1/S sampai 1/S aksen. Ini untuk mencari S aksennya, kemudian Pak, kalau cembung itu F-nya negatif ya? iya, betul, F negatif. Oh, jadi cembung F-nya negatif, cekung F-nya positif ya? Iya, untuk cermin. Oke. Oh, lensa beda lagi ya? Kalau lensa kebalikannya. Kalau cekungnya Oh. negatif, cembung positif. Oke, thank you, Pak. Oke, gimana? Sudah dapat? Ini maaf, ini penanya agak sedikit bermasalah sedikit. Bentar Bapak coba perbaiki dulu. Yo, yang sudah dapat? Kalau negatif artinya apa ya, Pak? Negatif apanya? Yang negatif apanya? Jarak ya, Pak. Jarak. Iya, jarak itunya. Negatif itu berarti dia sifatnya maya. Ya. Nah, ini kan 80. Jaraknya, S-nya 1/60. Nah, tapi di sini nilainya negatif ya, karena dia cembung. Ditambah 1/60.
S aksen. Sehingga nanti beda ruas 1/80 dikurang 1/60. Oke, sama dengan 1/S aksen. Oh, Pak, sorry Pak. Ini Bapak lagi nulis ya Pak? Kok nggak gerak ya di tempat Oh. saya? Iya, kenapa nggak gerak ya? Coba Pak, stop share dulu. Itu share lagi. Coba. Nah, udah muncul. Oh ya, muncul. Oke, ini kita samakan penyebut. Ini jadi S aksen. Pak, F-nya bukan 80 Pak. Kan ini memiliki jari-jari 80. F-nya 80 Oh ya? iya, sorry, jari-jari Rumus ya. F itu R Dibagi kedua, dua. jadi 80 bagi 2 40 dong. Oke, betul. Lupa itu jari-jari. Jadi dia pakai bagi 2, jadi 40 ya. Ya Oke, benar Pak, 40. Karena fokus itu setengah dari jari-jari. Nah, sehingga ini kita samakan menyebutnya aja menjadi 240. Apa 120 aja lah ya, 120. Nah, 120 bagi 40, 3. Kurang, min ini ya, 2. Sama dengan 1. Min 5/120. Nah, terus kita balik. Maka S aksennya sama dengan min 120 bagi 5, 24. Ini S aksennya. Kalau M-nya, perbesarannya, ya kita cari perbesarannya. Itu berarti S aksen per S. Bagi S. Sama dengan S aksennya min 24. Ini nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak nggak masalah di open negatif. Min 24 dibagi dengan 60. Oke, bentuk sederhananya sama-sama kita bagi 6, 4/10 berarti 0,4. Di bawah 1 deh ya. Kalau di bawah 1 berarti dia diperkecil. 0,4. Tinggi bayangan. Kita dari rumus M aja. M sama dengan H aksen dibagi dengan H. Maka H aksen sama dengan M dikali dengan H. Ya udah 0,4 hanya berapa? 10. 0,4 kali dengan 10. Berarti H aksennya sama dengan 4. Ya. Ada yang sama nggak jawabannya? Gimana? Ada yang sama? Ya, sama Pak. Oke, kalau sama berarti udah paham ya. Kalau memang belum, bilang ya. Kalau memang kalian ada masalah dari rumus soal, itu bilang ke Bapak, saya masih kurang paham. Tapi kalau misalnya masalahnya itu adalah rasa malas, yang bisa menolong itu adalah diri kalian sendiri ya. Karena rasa malas itu pun harus dilawan. Oke, lanjut ya. Nah, gelombang. Diberikan sebuah gambar. Kelihatan nggak sih gambarnya, angkanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? 4 dan 8 gitu ya. 8 apa B? Oh B, maaf. Itu A dengan B. Bukan 8. Nah, jika waktu dibutuhkan menempuh jarak AB itu 8 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah, coba masih ingat nggak?
Apa, Kan tinggal dikali? kan itu 4 meter. Terus ada 4 lembah tempat. wavelength-nya kan 2 kali 4 karena itu sama wavelength. Jadi Betul. karena ada 2 wave ya 8 kali 2. Jadi 16 meter. 16 meter, betul. Terus bagi Itu 8 kan second. wavelength-nya. Dibagi? 8 detik. 8 detik. Iya. Betul. Kayak gitu caranya ya. Ngerti nggak yang lain? Enggak, Pak. Oke, perhatikan ya. Bentar. Bapak turunin sedikit. Oke. Lihat di sini. Ini kan 4 meter satunya. Ya, makanya logika aja ini bisa kejawab kok. Berarti karena di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8. 16, sorry. Ada 16 ya. Ada 16 nih. Ini ada 16. Panjangnya 16 meter. Pakai logika. Ya, pakai logika dasar aja bisa kok nih. Sahabat. Ini panjangnya 16 meter. Terus dari A ke B itu 8 sekon. Ingat nggak bahwa kecepatan itu rumusnya jarak dibagi dengan waktu, ya kan? Nah, jaraknya di sini, jarak tempuhnya itu 16. Ya, berarti dibagi dengan waktunya itu 8. Ya, 2 meter per sekon. Nah, itu pakai logika ya. Logika sederhana aja, bisa ngejawab soal model kayak gini. Tapi Pak, kalau secara fisikanya gimana Pak? Pertama kita tentukan wavelength-nya dulu. Wavelength itu, ya, lambdanya itu, ya panjang gelombangnya itu kan panjang satu buah bukit, satu buah lembah kan? Panjang ini. Ini Pak arsir. Nah, kita butuhin ini loh, satu gelombang itu terdiri dari satu buah bukit, satu buah lembah. Ini Bapak arsir ya. Berarti wavelength-nya karena satunya 4, berarti wavelength-nya 8. Terus kita butuh frekuensi atau periode. Terserah kita mau nyari mana. Misal frekuensi. Nah, frekuensi F itu banyaknya gelombang dibagi dengan waktunya. Nah, banyaknya gelombangnya itu kan ada 2. Ya, ada 2 gelombang ya. Nah, kok 2 Pak? Ya, ini 1, ya. 2 ya. Ada 2 pasang gitu loh. Jadi kalau satu gelombang itu sepasang, ya, atas bawah atau atas atas atau bawah bawah. Itu satu gelombang ya. Nah, di sini ada 2 gelombang. Dibagi dengan waktunya 8. Nah, ini meter ya satuannya, jangan lupa. Jadi jawabannya 1/4 frekuensinya. Meter. Nah, cepat lambat itu V, rumusnya adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, berarti kan 8 dikali 1/4. Jawabannya 2 ya, meter per sekon. Nah, terserah kalian mau ke cara yang mana, mau cara yang kiri atau cara yang kanan, sama aja ya. Kalau soalnya ABC, nggak apa-apa ya. Tapi kalau soalnya SI, harus dengan konsep fisika. Oke, lanjut ya. Bunyi pantul, ini juga sudah pernah. Yo, bunyi pantul. Silakan dikerjakan. Yo, ini yang tadi belum jawab-jawab nih, Bapak tunggu ini. Bunyi pantul ya. Pak, jarak yang B itu 192 atau 102? Sebentar, Bapak zoom ya, supaya kelihatan.
Agak besar dikit. 102. 102 itu. Iya, 102. Iya, Pak. Nah, jaraknya 102 ya. Di tempat kalian bacaannya burem atau jelas? Jelas. Jelas, oke. Nah, Pak Seta sudah ketemu. Sekarang kita tunggu yang lainnya. Nanti Bapak tanya nih. Ya, Katie mah dibocorin. Maaf, present ke everyone. Ya. Yaudah deh, karena udah dibocorin sama Katie, coba kita tanya dulu nih. Kira-kira yang belum bisa soal kayak gini siapa? Jujur. Saya. Oke. Saya, Pak. Siapa? Oke. Ya, nggak apa-apa. Justru Bapak lebih senang sama orang yang jujur. Nih. Sebenarnya ini di Sek 2 ya, di materi sound, ya. Sound, wavelength ini udah pernah mungkin kalian kerjakan ya, model-model soal seperti ini. Dia tipikalnya adalah bunyi pantul. Bunyi pantul itu kan dia gini. Ini ada orang nih. Ya. Ada orang, kemudian ini ada tebing. Nah, dia bergerak nih bunyinya. Pertama dari orang itu ke tebing, lalu dari tebing ke orang. Kalau jarak dari orang ke tebing itu misalnya kita misalkan D misalnya ya, maka ini juga D. Kan kalau kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. V itu kan jarak dibagi waktu. Nah jaraknya itu karena dia bolak-balik maka 2D. 2D dibagi dengan waktu. Nah ini rumus untuk mencari kecepatannya. Maka D, nah kalau kita aljabarin, V dikali dengan T dibagi dengan 2. Ini bentuk sederhananya seperti ini. Pemuda tersebut berteriak sehingga bunyi teriakan memantul pada tebing A dan tebing B. Jika waktu bunyi pantul dari tebing A ke pemuda itu 0,5 sekon, ya di sini dia 0,5 sekon. 0,5 ya. Oh, bergeser ya. Ini 0,5. Maka tentukan waktu pantul oleh tebing B ke pemuda. Kita cari apa? V-nya dulu. Atau kan V-nya sama nih. Kecepatan bunyi di udaranya kan sama. Jadi kita langsung aja pakai rumus yang ini. Nih ya. Nih. Untuk mencari T-nya. Nah. Jadi karena V1 sama dengan V2. Ya. Karena V1 itu sama dengan V2. Maka 2D1 per T1 itu sama dengan 2 per D2 per T2. Nah, 2-nya kita coret. Sama. Terus kita masukin aja nilainya. D1-nya 85. D2-nya 0, T1-nya 0,5. Jarak yang kedua 102. Nah, sekarang kita cari T2-nya. Nah, udah ini mah aljabar aja ya. Berarti T2-nya sama dengan 0,5 dikali ini kita kali silang aja seperti ini ya. Berarti T2 102 dikali dengan 0,5. Nah, tadi kan ada 85 di sini ya. Ada 85 di sini. Nah, di sini kita bagi 85. Di sini juga kita bagi dengan 85.
setengah dari 102, yaitu 51 ya. 51 dibagi dengan 85. Yo, berapa nih 51 bagi 85? Berapa, Arteris? 0,6, Pak. 0,6 ya. Jadi jawabannya 0,6. Ya, gitu. Tadi yang belum paham, sudah paham belum? Sudah. Oke. Arteris? Nicholas? Lumayan, Pak. Oke, Andrew? Gimana, Andrew? Bisa, Andrew? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan ngerti apa lumayan gimana nih? Lumayan ngerti. Oke. Si Hans mana ya? Ini mulus, Pak. Kok mulusnya lama banget? Dari tadi belum kelar-kelar. Oke, lanjut. Oke, ini kecil banget ya. Coba ini dulu bentar. Sebuah benda dengan massa 2 kg diikat dengan seutas tali, diputar vertikal dengan lintasan berbentuk lingkaran pada jari-jari dengan jari-jari 0,5. Jika kecepatan sudutnya 6 radian, besar tegangan tali di titik terendah adalah, nah ini salah satu materi dinamika partikel. Mana apa cara ngerjainnya? Ini Bapak gambar lintasannya dulu. Dia bergerak melingkar, dia vertikal ya, jadi kayak misalnya kita punya bandul terus kita puter-puterin ya, dia itu vertikal. Vertikal itu artinya ada yang di atas ada yang di bawah. Nanti ketika posisi bandul di atas, ketika posisi bandul di bawah, kayak ini, kayak biang lala ya, dia tegak, lintasan itu tegak. Tapi kalau dia horizontal, lintasannya tidur, itu kayak kamu diputar gitu ya, dia tidur lintasannya. Kalau ini dia lintasan tegak, kayak lintasan Hot Wheel, lingkarannya gitu. Kita gambar dulu sebentar. Diikat ya, berarti ini kita tentukan titiknya, lalu ini bendanya ya, terus ini talinya. Jika kecepatan sudutnya 6 radian, nah ini Bapak giniin putus-putus ya, putus-putus menembus intinya. Ini berputar nih dengan kecepatan sudut, omeganya itu ya, ada omeganya. Kemudian jari-jarinya ini adalah R ini ya. Ini jari-jarinya 0,5 nih, sebagai panjang tali juga. Lalu massanya 2 kilo. Tentukanlah tegangan tali. Nah, di sini ada tegangan tali ya, T. Kemudian di sini ada gaya berat, W. W di sini gaya berat, kalau W di sini dia percepatan kecepatan sudut ya. Ini geraknya pasti melingkar ya, berputar nanti bendanya, sehingga nanti ada gaya sentripetal. Gaya sentripetalnya siapa, Pak? Nah, gaya sentripetalnya di sini syaratnya adalah yang menuju pusat lingkaran. Siapa Pak yang menuju pusat lingkaran? Gaya apa yang menuju pusat lingkaran? Ayo, gaya yang mana menuju pusat lingkaran? Gaya sentripetalnya itu gaya yang menuju pusat lingkaran. Fs-nya itu rumusnya kan M kali omega kuadrat kali dengan R. Jari-jari. Nah, gaya petalnya itu yang arahnya ke atas ya, berarti T. Tegangan tali itu sendiri dikurang dengan gaya berat W, karena dia ke bawah, sama dengan M kali omega kuadrat dikali dengan R. Nah, sehingga T
Langsung aja masukin nilainya. W di sini kan rumusnya massa dikali dengan gravitasi. Massa bendanya 2 kilo, gravitasinya kita buat 10, berarti 20. Ini 20 sama dengan ini 2 massanya. Kecepatan sudutnya itu 6 dikuadrat. R-nya itu 0,5. Maka T-nya itu, nah kita hitung dulu nih, 2 kali 0,5 ya, 0,5 nih, berarti kan 1, 6 kuadrat 36, 36 ditambah 20, berarti 56 Newton. Ini jadi 36, 6 kuadrat, karena 2 dikali 0,5 itu 1. Min 20 pindah ruas ke kanan, berarti jadi positif. 36 ditambah 20, 56. Jadi jawabannya yang E. Ada pertanyaan untuk soal ini? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Sekarang Bapak mau nanya. Rumus gaya sentripetal kan Fs M W kuadrat dikali R. Rumus lainnya apa? Ada yang tahu nggak rumus lain dari ini? Itu pertanyaannya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini ingat aja hubungan antara V dengan omega. Apa hubungannya? Masih ingat nggak yang kemarin? V itu omega dikali dengan R. Nah, ketika ini omeganya kita substitusikan ke sini, ke omega ini ya, nanti nilainya akan menjadi massa dikali V dikuadrat dibagi dengan R. Nah, ini kalau dia soalnya bentuknya kecepatan linier. Nah, di sini soalnya kecepatan sudut, berarti omega. Ingat satuannya, kalau linier, satuannya meter per sekon. Kalau kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Jadi kalian harus lihat, identifikasi soal satu-satu ya. Teliti, dilihat, ya, jangan ceroboh. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Oke, masih bisa satu soal lagi. Nah, soal ini. Sudah pernah Bapak ajarkan trik cepatnya dalam mengerjakan soal seperti ini? Silakan, kerjakan. Coba dikerjakan. Yo, pimpin, kerjakan pimpin. Pak, saya yang ini nggak bisa. Nggak bisa. Yo, Vincent, kerjakan. Ada cara cepatnya kan ini? Menggunakan ini. Kalau ketemu soal model-model seperti ini. Oke, ingat. Soal kayak gini. Ini kan 1 3 kilo, yang 1 2 kilo. Ya. Otomatis nanti geraknya seperti ini. Ke bawah. Ya, yang ini ke atas. Di sini ada geser ya.
Di sini ada gaya, aduh, geser dulu. Nah, oke, dia gerakan bakal ke sini. Di sini ada, nanti ada, di sini ada gaya W1, di sini ada gaya W2, ya kan? Ini percepatannya akan ke sini, ke bawah. Ingat, sigma F ya resultan gaya dibagi dengan total massa. Lihat geraknya ke bawah, pasti karena geraknya ke bawah, gayanya itu berarti W1 itu dikurang W2. Kenapa? W1 dia kan ke arah yang gerak positif. Nah W2 ya, bagian yang kedua ini geraknya pasti ke atas nih, benda 2. Karena berlawan arah maka negatif ya W2-nya dibagi dengan total massa M1 tambah M2. Udah, kayak gitu cara cepatnya. Tapi kan yang kita cari tegangan, Pak. Iya, belum kelar ya. Nah, ini hanya dulu. Nah, untuk tegangan, nah kalau tegangan ini kita lihat salah satu bendanya aja. Misal kita buat tegangan tali di sini. Nah, tegangan tali di sini nih. T. Kita buat T di sini. Nah, udah kita buat aja sigma F sama dengan ya M dikali dengan A. Nah, M yang sini kita pinjam benda salah satu aja. Karena kita lihat di sini W1, gitu sini pakai M1. Nah, sigma F-nya sigma F itu yang positif itu kan W1 ya. W1. Kenapa Pak kok W-nya lebih positif? Secara arah gerak. Ya, arah geraknya kan ke bawah, berarti W1 lebih positif. M1 dikali dengan A. Nah, dari sini nanti kita akan tahu dikurang M1 kali dengan A itu, nah T-nya punya ruas ya, sama dengan T. Kita menghitung T, kita butuh A. Nah, A-nya dari sini dapatnya. Massa 1 3 kali 10. 30, 10. Karena 2 kan. Kemudian dibagi dengan M1 plus M2. 3 tambah 2. 5. Maka didapatkan 10 bagi 5. Itu 2. Hanya 2. Maka T-nya. W1-nya kan 30. M1-nya 3 kali dengan 2 sama dengan T. 30, 6. Berapa 30 kurang 6? 24. Ya. Iya, lagi loading. Sabar. Nah. Ya, sama dengan jadi 30 dikurang 6. Berarti 20 itulah T-nya, 24 Newton. 24 Newton jawabannya. Kita cukupkan dulu ya. Iya. Oke, pembelajaran kita hari ini udah habis juga waktunya. Udah lewat malah. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut lagi TO. Persiapkan. Kemungkinan TO-nya itu akan, Bapak kasih bocoran aja ya. Kemungkinan TO-nya akan fokus materinya di kelas 11, kelas Sek 5 ya, kelas 11 Sek 5.